Setiap menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, biografi Soekarno selalu muncul ke permukaan, dibahas oleh banyak media. Hal tersebut semata untuk meneladani kehidupan Soekarno dan mengambil pelajaran tentang bagaimana para pendiri bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk merebut kemerdekaan. Kehidupan biografi Soekarno pun sangat dinamis. Tercatat Soekarno menikahi 9 wanita. Lika-liku kehidupan pribadinya sebanding dengan perjalanan politiknya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perjalanan Soekarno pun tidak mudah. Pernah diincar dan dicari oleh pemerintah Belanda sehingga pindah dari satu penjara ke penjara lain. Tidak selesai dengan itu, perjuangan Soekarno pun tidak sekalipun berhenti meskipun dirinya pernah dibuang ke Ende dan Bengkulu. Bersama dengan rekannya Muhammad Hatta, Soekarno pun membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa sejarah sebagai titik awal negara Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Berkat peristiwa tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dijuluki sebagai proklamator sekaligus sebagai Dewi Tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Akibat keberanian Soekarno yang membacakan proklamasi kemerdekaan dan mewakili seluruh bangsa Indonesia, Soekarno pun diusulkan menjadi Presiden Indonesia pertama. Beliau didampingi oleh M. Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Soekarno-Hatta pun didukung oleh rekan-rekan seperjuangan lainnya untuk mengatur pemerintahan awal Indonesia. Perjuangan para pendiri bangsa memang tidak mudah dalam mendapatkan kemerdekaannya. Namun, sebagaimana yang pernah disampaikan Soekarno langsung dalam salah satu pidatonya, bahwa ujian sebenarnya baru akan dirasakan oleh bangsa Indonesia di masa depan. Jika Soekarno dengan para pendiri bangsa lainnya kesulitan melawan penjajah dan mendapatkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia akan mengalami masalah yang lebih sulit lagi. Hal ini karena akan menghadapi bangsa sendiri dan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dari kehidupan dan biografi Soekarno, seluruh bangsa Indonesia harus belajar tentang keteladanan dan perjuangan. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus bersyukur atas kemerdekaan yang telah didapatkan dengan jerih payah para pendiri bangsa dan pahlawan. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan Super Semar yang kontroversial. Surat tersebut berisi penugasan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS. Lalu pada tahun yang sama, Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Masa kecil Soekarno tentu jadi bagian penting yang perlu diketahui jika ingin mempelajari biografi Soekarno.
Soekarno yang memiliki nama asli Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai 9 istri dan dikaruniai 11 anak. Melansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, masa kecil Soekarno hanya dihabiskan beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Tokrominoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS, Hogri Burger School. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah digembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan studinya ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Dari studinya tersebut, beliau berhasil meraih gelar insinyur pada 20 Mei 1926. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Syarikat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Di sana, ia berinteraksi dengan Kiai Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dues Dekker. Selama hidupnya, Soekarno telah menikahi 9 wanita, yakni yang pertama Siti Utari, yang kedua Inggit Garnasih, yang ketiga Fatmawati, yang keempat Hartini, yang kelima Kartini Manopo, yang keenam Ratna Sari Dewi, yang ketujuh Haryati, yang kedelapan Yurike, dan yang terakhir Heldi Jafar. Dari pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Beberapa anaknya yang terjun ke dunia politik yaitu Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi Ketua Umum PDIP, Rahmawati Soekarno Putri, dan yang ketiga Sukmawati Soekarno Putri. Setelah menyelesaikan studinya, Soekarno pun mulai berkiprah di bidang politik. Beliau berperan dalam merumuskan ajaran Marxisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Belanda yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. Setelah bebas tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende, Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, beliau dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945, beliau bersama Muhammad Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Dalam biografi Soekarno dijelaskan juga kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, beliau telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi beliau menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional.
Beliau dapat bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Maharyono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Demikian biografi Soekarno yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat juang yang beliau miliki bisa memberikan kita kekuatan untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan maju.